was like 震えるくるないあなたを見つけて揺れた歌が世界にただ僕は透き通って見えなくなって見つけないで僕のことは誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えたって僕のことをサイクルまま僕にいる Halo teman-teman manhwanimu yang otaknya tidak ketinggalan tuh di dunia isekai. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih 7 anime yang karakter utamanya tuh Zero to Hero. Tapi kita nggak bakal masukin nih anime-anime yang udah booming banget. Contoh kayak Kimetsu no Yaiba, One Punch Man, ataupun Re:Zero. Ya, kali ini kita bakal ngebahas nih anime-anime yang karakternya tuh Zero to Hero tapi nggak terlalu dikenal atau nggak diketahui banyak orang. Yang jelas udah recommended banget nih untuk ditonton. Nah, langsung aja kita ke list animenya. Asal World tayang perdana 2012. Don't Judge Book in the Cover adalah ungkapan yang pas tuh untuk plot twist dari anime ini. Nah, anime ini tuh dimulai dengan Haruyuki Haru, seorang pemuda yang selalu dibully tuh di SMP-nya. Yang gimana enggak tuh ya, pendek, dekil, gumeng, goblok lagi kan. Tapi jangan salah sangka dulu, dia ini ketika dalam game tuh jenius banget dia tuh asli. Sampai-sampai selalu mendapatkan ranking teratas atau si nomor 1. Nah, perubahan kehidupan si Haruyuki Haru ini berubah ketika si Kuroyuki Hime memperkenalkan kepada Haruyuki sebuah brain burst, sebuah program rahasia yang mampu mempercepat proses kognitif manusia, di mana waktu itu tampak berhenti. Nah, kalian tuh pas nonton anime ini tuh bakal bingung banget tuh buat ngebedain mana dunia nyata dan mana dunia game. Pasti kalian tonton aja sendiri lah ya. Guilty Crown tayang perdana 2012. Nah, nih anime ini tuh sebenarnya punya ciri khas yang sama tuh dengan Code Geass. Ya, sama-sama bergenre mecha dan superpower. Jadi ceritanya tuh pada tahun 2029 ada tuh sebuah virus bernama virus Apokalips menyebar di Jepang dan ngebuat Jepang tuh dalam keadaan kekacauan, yang tepatnya lebih dikenal dengan insiden Lost Christmas. Parahnya lagi, ada tuh sebuah organisasi bernama GHQ ngambil alih Jepang nih. Nah, nih anime ini tuh berputar pada perjuangan Omashu yang cuma siswa SMA biasa tapi punya King Smart di tangan kanannya yang bisa ngebuat dia tuh ngambil alih Void dari tangan orang lain dan buat dijadiin senjatanya sendiri bersama grup Undertaker buat ngebebasin Jepang tuh dari cengkraman GHQ. Nah, nih anime ini tuh keren banget, apalagi ceritanya yang simple yang ngebuat kalian yang otak-otaknya cetek tuh bisa nonton anime ini dengan tenang tanpa banyak berpikir ya kan. Ya, buat recommended banget lah pokoknya nih anime satu ini. Sabu Catu tayang perdana 2016. Nah, jadi ceritanya tuh ada si Seiji tuh, seorang siswa SMA yang terlatih dalam ilmu bela diri dan memiliki perasaan ingin melindungi mereka yang lemah di sekitarnya. Ini mirip-mirip kayak gue lah. Nah, suatu hari dia tuh melindungi seorang tunawisma yang diganggu oleh sekelompok berandalan. Tunawisma tersebut kemudian membalasnya dengan memberinya tato di telapak tangannya. Nah, tapi tato itulah yang menjadi sebuah awal perubahan hidup dari si Seiji ini. Karena tato tersebut adalah sebuah senjata rahasia yang diproduksi karena perang yang terjadi antara Amerika dengan kerajaan Serimisitan. Nah, tato sendiri memiliki jalan cerita yang mudah dipahami di awal-awal episode. Tapi setelah masuk setengah episode, jalan cerita itu mulai melebar tuh. Jalan cerita yang seharusnya berfokus kepada tato saja, nah sekarang tuh malah menjadi pencampuran antara masa lalu yang sedikit menyimpang dari jalan cerita utamanya. Tapi menurut gue tetap worth it, tetap buat ditonton. Owari no Seraph. Nah, buat kalian tuh ya, player planet Namek, pernah gak sih mikir tuh bahwa bumi itu bakal hancur dan kemudian ada vampir tuh
buat menjadiin manusia itu sebagai hewan ternak. Nah, itulah plot twist yang digambarkan oleh anime ini. Nah, di anime ini tuh digambarkan bahwa bumi itu hancur karena satu virus yang menyebabkan manusia itu mati tanpa sebab. Nah, muncul pula masalah lagi, vampir, ya kan, yang berkata bakal menyelamatin umat manusia dengan syarat manusia itu bisa jadi hewan ternak mereka buat diambil darahnya gitu. Nah, di anime ini tuh kita bakal ngelihat tuh perjuangan si karakter utama kita, Mikaela, dan si Yuichiro yang dari kecil udah dijadiin hewan ternak tuh sampai mereka bisa ngebantai para vampir. Ya, gimana aksinya kalian tonton aja lah, karena anime ini tuh udah punyai banyak season, udah 3 season kalau nggak salah atau 4 season. Kalian tonton sendiri aja lah. Magi Sinbad no Bakuen tayang perdana 2015. Nih, buat kalian tuh yang penggemar anime Magi the series pasti udah gak asing lagi tuh dengan karakter Sinbad, seorang penguasa dari 7 lautan. Nah, saking boomingnya di anime itu sendiri sampai dibuatin tuh sequel dari animenya sendiri yang diberi judul Magi Sinbad no Bakuen. Tapi kalian tuh nggak bisa berharap banyak tuh pada season pertamanya, karena di season pertama itu cuma menampilkan petualangan si Sinbad pada pertama-tama aja, tidak menampilkan Sinbad ketika menjadi raja 7 lautan. Jadi ya kalian mesti ngikutin tuh, wajib banget ngikutin sampai season berikutnya. Ya gimana aksinya, kita ikutin aja lah animenya. High School DxD tayang perdana 2012. Nah, ini anime tuh sebenarnya booming banget atau hype banget pada 2012 kemarin. Ya sampai sekarang mungkin masih booming lah, karena unsur ecchinya sih. Nah, tapi kita kali ini nggak bakal ngebahas unsur ecchinya, kita bakal ngebahas si karakter utamanya, si Seiyodo, seorang remaja mesum yang hidupnya tuh penuh kedamaian. Tapi dia tuh kebunuh tuh ketika sedang kencan lah. Tanpa disangka, si Issei tuh dihidupin kembali oleh iblis bernama Rias Gremory. Sejak saat itu, Issei itu harus menerima nasibnya menjadi pelayan iblis, yaitu pelayan Rias. Tapi ya jangankan Issei gitu, gue aja nggak nolak gitu kan buat jadi pelayan Rias ya, karena mantep banget gitu kan. Nah, mulai dari sana si Issei itu harus tambah kuat untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi si Rias. Nah, buat kalian yang belum tahu si Rias itu siapa, si Rias itu adalah putri dari Raja Iblis. Jadi kalian bayangin aja tuh kan, kalian jadi pelayan dari putri Raja Iblis yang notabene kelihatan kejam tapi mantep gitu kan. Tonton aja lah ya, recommended banget pokoknya. Akame ga Kill tayang perdana 2014. Nah, ini anime itu sebenarnya booming juga atau hype banget nih pada 2014 kemarin. Tapi ya udahlah ya, kita masukin aja ya, karena anime itu jadi list favorit juga buat kalian tonton. Nah, buat kalian tuh penggemar AOT atau Shingeki no Kyojin yang animenya tuh relatif psikopat, cocok banget tuh buat nonton anime ini, karena anime ini tuh bisa dibilang psikopat karena hampir setiap episodenya banyak banget tuh karakter-karakter yang dibunuh secara sadis. Tapi kali ini kita nggak ngebahas tentang Akame, kita bakal ngebahas si Tatsumi, orang desa yang pergi ke kota atau ke ibu kota kerajaan tapi dihianati tuh dan melihat kebusukan dari kerajaan sendiri atau korup, kerajaan korup. Nah, pada saat itulah si Tatsumi itu bergabung tuh dengan anggota Night Raid dan menjadi pemberontak kerajaan itu sendiri untuk mengubah kerajaan itu. Gimana aksinya? Kalian tonton aja, karena anime itu udah rilis 2014 kemarin.